Bolehkah? Kok Mama ada di sini? Tanya Bunga. Dia berjalan pincang ke arah Tante Rani. Wanita parubaya itu hanya tertunduk lemas. Dia malas menanggapi pertanyaan putrinya. Dari tadi dia merutuki diri. Kenapa mau datang ke kantor polisi? Selama ini dia memang menghindari tempat itu. Semua urusan yang berkaitan dengan kantor polisi, dia selalu wakilkan kepada anak buahnya. Tak mendapatkan respon, Bunga kembali bertanya, "Ma, kok Mama di sini?" "Sudah, diam. Mama pusing. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak bikin ulah, tidak mungkin Mama kesini. Tidak mungkin Mama bertemu Joe. Dan tidak mungkin Mama masuk penjara," teriak Tante Rani. Dia bahkan mulai menarik rambut Bunga dan mencekik wanita itu. "Tolong, tolong," teriak Bunga. Dia berusaha menahan Tante Rani yang mencekiknya. Kakinya yang masih sangat sakit membuat gerakannya terbatas. Tenggorokannya sudah mulai sakit, matanya melotot, wajahnya memerah akibat cekikan Tante Rani. Bunga tak lagi bisa meronta. Tante Rani belum menyadari apa yang telah dilakukan. Seorang cleaning service melihat kejadian itu. Dia segera berlari dan memberitahu petugas. Petugas yang berjaga segera berlari ke sel, membuka pintu sel dan segera memisahkan keduanya. Sayangnya terlambat, Bunga sudah tak bernapas. Petugas meraup mukanya dengan kasar. Tante Rani masih mencekik angin. Dia seperti hilang kesadaran. Dia mulai tertawa lalu menangis. Petugas segera berteriak meminta bantuan. Beberapa petugas kepolisian segera datang. Mereka mulai menolong Bunga, membawanya ke klinik. Tante Rani juga dibawa ke klinik untuk diberi obat penenang. Bunga tak tertolong. Dia dicekik mamanya sendiri, sementara Tante Rani sedang dalam penanganan petugas medis. Sepertinya Tante Rani mengalami stres karena tak menyangka akan ditangkap. Petugas memberitahu peristiwa ini kepada Hamid. Lelaki itu meminta agar dia bisa dibebaskan untuk melakukan persiapan pemakaman. Petugas tidak keberatan karena Hamid telah dijamin oleh pengacara, sehingga dia bebas untuk mengurus pemakaman Bunga. Aduh, seru kan ceritanya? Kasian juga sih Bunganya. Tapi sebelum lanjut ceritanya, kalian harus subscribe dulu. Jangan lupa tekan juga tombol like dan kalian sematkan komentar ya, biar aku tetap semangat buat videonya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih di ceritanya. Adam terbangun dari tidur panjangnya. Dia menggeliat beberapa kali setelah kesadarannya terkumpul sempurna. Dia mendapati beberapa notifikasi panggilan telepon dari Alika dan juga Wawan. Dia segera membuka aplikasi berwarna hijau, lalu mengirim chat kepada Alika, mengabarkan kalau dia baru bangun dan sebentar lagi akan menelponnya. Adam segera menghubungi Wawan. Setelah telepon diangkat, Adam menyapa Wawan, menanyakan tentang kenapa lelaki itu menelponnya. Wawan meminta Adam agar datang ke kantor polisi. Dia menceritakan hasil penangkapan hari itu, serta musibah yang menimpa Bunga. Mendengar berita itu, Adam segera mengatakan kalau dia akan ke sana sekarang juga. Lalu telepon ditutup. Adam hanya mencuci muka dan berganti pakaian. Dia segera ke kantor polisi. Sampai di sana, terlihat para petugas tengah sibuk mengurus Tante Rani yang akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih serius. Sebelumnya, berkas dilimpahkan. Terlihat Hamid sedang membaca sebuah dokumen, lalu menandatanganinya. Wawan menemui Adam lalu membawanya ke klinik. Di sana nampak Bunga terbujur kaku. Seluruh badannya ditutup kain putih. Adam melangkah mendekati jenazah. Dia membuka kain penutup dan nampak wajah Bunga pucat. Di lehernya terlihat garis berwarna biru. Matanya melotot. Adam segera menutupi kain putih wajah Bunga
Dia tidak sanggup melihat kondisi sepupunya itu. Dia kembali mendekati Wawan. Mereka kembali ke ruangan depan sambil mengobrol. Tiba-tiba saja, Adam dipukuli oleh Hamid yang ternyata sedang berjalan ke klinik. Dia melihat Adam. Emosinya naik dan terjadi pemukulan. Petugas yang mengawal Hamid segera menarik tubuh lelaki itu. Dia memperingatkan Hamid, "Pak, tahan emosi. Jangan gegabah. Anda bebas karena jaminan. Jangan sampai dia melaporkan Anda lagi dengan pasal pemukulan." Hamid mendengus kesal. Dia menuruti petugas agar kembali berjalan. "Tunggu pembalasanku," gerutu Hamid. Adam sama sekali tidak marah karena dipukul. Dia maklum, pasti Hamid sangat kesal pada dirinya. Setelah sampai di ruangan, Wawan berbicara sebentar. Dia pamit undur diri. Adam buru-buru memasuki mobil. Dia segera pamit dari kantor polisi karena Alika mulai menerornya dengan telepon dan mengirim chat yang memintanya segera menjemputnya. Kalau tidak, dia sudah tidak ingin bersama dengan Adam lagi. Lelaki itu terlihat sangat panik. Dia mengetikkan balasan akan segera ke sana. Adam lalu melempar HP-nya ke jok samping tempat penumpang. HP tersebut jatuh ke lantai. "Ah," geram Adam ketika HP-nya tak mendarat di jok, tapi jatuh di lantai mobil. Dia setengah malas menjulurkan badan untuk mengambil HP tersebut saat menunduk. Dia mendengar sesuatu yang aneh. Adam terdiam. Dia mulai memperjelas pendengarannya. Sebagai mantan pembunuh bayaran, dia sudah terlatih mendengar sesuatu yang berbahaya. Dia turun dari mobil dan segera berjalan ke samping kiri mobilnya, berjongkok dan melihat sisi bawah mobil. Nampak sebuah benda hitam tertempel di bawah mobil. Angka digital terlihat menyala, berwarna merah dengan angka yang terus menghitung mundur. Adam terkejut, tapi melihat waktunya yang cukup banyak, dia segera masuk kembali ke dalam mobil. Mengambil sebuah kotak kecil yang selalu dia simpan di dashboard. Sebuah gunting dia keluarkan dari kotak tersebut. Lalu dia kembali turun dan mulai memasuki kolong mobil, memotong kabel biru. Bom yang terpasang kini tidak aktif. Adam juga sangat pandai menjinakkan bom, karena dia sering menggunakannya. Sehingga mau tak mau dia harus belajar untuk menjinakkannya. Setelah benda itu dilepaskan dari mobil, Adam kembali melajukan mobilnya. Kini tujuannya mendatangi Alika. Lelaki yang sedari tadi memperhatikan Adam meninju tembok. Dia kesal, kenapa lelaki itu bisa tahu kalau ada bom di mobilnya. Kali ini dia gagal. Adam sampai di rumah. Andika sudah jauh malam. Alika telah tidur. Andika yang membukakan pintu. Mereka berdua duduk di ruang tamu. Adam menceritakan apa yang terjadi hari ini. Andika yang mendengar hanya bisa melongo. Dia tak membayangkan kalau hanya dari satu laporan bisa membuat beberapa kasus terbongkar. Saat mengatakan kalau Bunga meninggal, Andika sempat tak percaya. Tapi ketika melihat wajah Adam yang sedih ketika mengatakan itu, dia baru yakin kalau itu benar. Setelah puas bercerita, Adam pamit untuk menemui Alika. Andika juga langsung ke kamar untuk melanjutkan tidur. Adam membuka pintu kamar. Ternyata tidak terkunci. Nampak Alika sedang tertidur. Wajahnya begitu cantik. Setelah menutup pintu, Adam melangkah ke tempat tidur. Dia berdiri terpaku menatap istrinya yang begitu cantik. Perlahan Adam naik ke tempat tidur, berbaring di samping Alika, lalu memejamkan mata. Tak berselang lama dia merasakan sebuah tangan menyentuh pipinya. Lalu, tanpa dia duga, sebuah kecupan mendarat di bibirnya. Adam refleks membuka mata. Nampak Alika sedang duduk di sampingnya. Wajah gadis itu berubah merah. Dia pikir Adam sudah tidur, ternyata belum. "Kok ciumannya cuma sekali?" goda Adam. Wajah Alika bertambah merah. Dia menggeser dudukannya menjauh, namun segera ditahan oleh Adam.
"Jangan pergi, aku rindu," ucap Adam. Lelaki itu bangun dari tidurnya, mendekap Alika dari belakang. Dia menghirup bau harum rambut gadis itu. "Bolehkah?" tanya Adam dengan suara berbisik. Alika hanya mengangguk. Adam tersenyum. Dia membalik badan Alika, membawanya ke dalam pelukan. Dia merebahkan gadis itu, lalu menuntunnya untuk mencapai surga dunia bersama. Lampu yang temaram, suasana yang hening, serta tembok yang bisu menjadi saksi persatuan dua insan manusia dalam jalinan kasih yang halal. Wah, ternyata kita udah sampai di episode yang paling akhir. Dan kisah yang dari awal pelakor tak pantas bahagia yang kemudian dilanjutkan dengan kisah Pebinor ini sekarang sudah tamat. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune, yang sudah setia menonton video aku. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, dan berikan juga komen positif biar aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Terima kasih.